Kenapa kita diminta beriman dan bertakwa? Supaya muncul karakter ihsan. Kenapa bisa menjadi ihsan? Supaya mendapatkan hasanah. Kenapa hasanah penting? Supaya meraih berkah. Kenapa berkah penting? Supaya harapan kita terkabulkan. Semua pekerjaannya sukses, hasilnya membahagiakan. Dan jaminannya bukan cuma di dunia, akan wafatnya juga diberikan kedamaian. Di alam kuburnya diberikan keberkahan. Di akhiratnya dibuka keberkahan. Jadi kalau sudah muncul iman takwa, lahir ihsan, itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Ada 4 jenis di dalam Al-Quran berdasarkan kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Saya khawatir ibu datang ke sini gitu kan. Kemudian juga teman-teman yang ikhwan bergabung, tapi datangnya tidak membawa kebahagiaan. Datang tidak membawa kesenangan. Apapun yang tidak dikerjakan dengan menyenangkan, itu tidak akan melahirkan hasil yang maksimal. Ibu kalau masak, hatinya enggak tenang. Masakannya enak enggak? Enggak. Karena itu Islam selalu mengajarkan, selalu hadirkan kesenangan, kebahagiaan dalam semua aktivitas yang dikerjakan. Termasuk sholat. Termasuk baca Al-Quran. Ya, usahakan kalau ngaji itu hatinya tuh disenangkan dulu, ditenangkan. Beda kalau sedang gelisah kemudian ngaji, itu rasanya nggak akan enak. Ayat-ayatnya nggak akan nyampe ke kolbu. Baru masuk sedikit di lisan, sudah berhenti lagi. Masuk, berhenti lagi. Ada orang hidupnya sukses, mawaddahnya banyak, tapi belum tentu bahagia, sakinahnya belum tentu diraih. Kaya iya, tapi kekayaan itu tidak membawa ketenangan dalam berkehidupan. Ada yang begitu? Ada. Jadi ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Alhamdulillah. Oke. Nah, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Maka itu yang dimaksud di ayat ini. Ada orang yang konsisten dengan permohonannya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya di dunia itu bisa tenang dan sukses, bahagia dan sukses, serta kesuksesan dan kebahagiaan ini bisa dibawa lestari sampai pulang ke akhirat. Ya, tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu ya. Ada 4 jenis di dalam Al-Quran yang menunjuk pada keadaan manusia secara umum berdasarkan kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya. Ada berapa jenis? 4 ya. 1, ini yang paling ideal. Manusia yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi dunianya dia bahagia, sukses, akhiratnya pun dia bahagia dan sukses. Dan umumnya ini yang memang diharapkan oleh setiap insan, sehingga doa-doa yang dipanjatkan pun malam dan siang itu tidak lepas dari 2 permohonan ini. Itu ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini golongan pertama. Dan di antara manusia itu ada yang konsisten memohon kepada Allah agar ia dianugerahi kehidupan dunia yang membahagiakan dan menyukseskan. Jadi ada bahagia saja, ada sukses saja, ada bahagia dan sukses. Yang kedua, nanti kita pelan-pelan lihat rumusnya. Alhamdulillah. Ada orang yang di dunianya itu sukses, bahagia. Tapi kesuksesan dan kebahagiaan dunia itu ternyata tidak memberikan jaminan ia membawa keduanya sampai ke akhirat. Tapi menariknya kata Al-Quran, secara psikologi ada manusia yang penting dunianya sukses dulu. Yang penting dunianya
bahagia dulu. Ya, kalau bahasa manusianya kekinian, ya nikmati aja yang sekarang, yang nanti kan belum jelas gitu. Ada yang begitu? Itu pasti akan ditemukan karena golongan ini pun diisyaratkan di Al-Quran di ayat yang ke-200-nya. Jadi kalau tadi 201, kita naik sedikit ke atas ke ayat 200, kita akan temukan tipikal golongan demikian. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Udah, kalau nggak hafal diam aja ya. Hasanahnya nggak ada di situ. Hasanah itu khusus untuk 201 ya. Baik, kalau hafalan masih di ayat 1, jangan diterusin dulu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang hidupnya memang diliputi oleh harapan dunia saja. Hasanahnya nggak disebutkan. Ini kuncinya nanti. Dan dia tidak punya orientasi akhirat. Yang penting kerja, nikmati. Dapat rumah yang megah, nikmati. Kendaraan yang mewah, nikmati. Bisa jalan-jalan, senang. Urusan sholat, ya nanti. Baca Al-Quran, nggak harus. Akhirat belum datang kok. Yang pasti yang sekarang ada, itu yang dinikmati. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak punya persiapan untuk menyiapkan kehidupan abadinya di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada golongan orang yang memang ngejar akhirat saja. Dunianya tidak terlalu diperdulikan. Dia abaikan bahkan. Ya, dia tidak terlalu peduli apakah hari ini makan atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya rumah megah atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya kendaraan atau tidak. Yang penting akhirat masuk surga. Saya ulangi ya, yang penting akhirat masuk surga. Jadi dunianya dalam tanda petik sedikit diabaikan, atau hidupnya biasa-biasa atau di bawah standar, yang penting orientasinya masuk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang repot. Miskin dunia, fakir akhirat. Jadi dunia sudah nggak dapat, tiap hari pekerjaan tidak jelas, kata-kata tidak terukur, tindakan tidak teratur, perbuatan kadang-kadang juga mohon maaf banyak buruknya. Jadi dunianya tidak jelas, akhiratnya rasa-rasanya tidak mendapatkan harapan karena tidak pernah disiapkan. Maka yang keempat ini kategori miskin dunia, fakir akhirat. Nah, di antara yang keempat ini, 4 bagian ini kita mesti pastikan setiap hari setidaknya kita berusaha untuk mencapai golongan yang pertama. Jadi ibu tidak harus berpikir jadi ustadzah kah? Ya, atau suaminya jadi kiai kah? Jadi pejabat kah? Jadi hartawan kah? Semua sepanjang kita menjadi bagian dari hamba Allah, maka terbuka untuk mendapatkan bagian golongan yang pertama. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, itu kuncinya. Sepanjang kita, saya, Anda, kita semua memegang satu kunci ini, maka janji Allah itu pasti ditepati dan disampaikan dalam Al-Quran. Itu akan dibimbing untuk mendapatkan 2 hal yang diharapkan tadi. Kuncinya cuma 1, yaitu hasanah. Apa itu hasanah? Ya, ada yang tahu hasanah itu apa? Ya, ya itulah ya. Baik, satu paling gampang dulu ya, pelan-pelan. Hasanah itu sifat dari karakter ihsan. Nanti satu kata, akar dasarnya itu hasuna, hasan. Nanti kegiatan untuk mendapatkan itu disebut ihsan, ahsana yuhsinu. Nah, akumulasi karakternya, sifatnya, atau bahkan value hasilnya, itu disebut hasanah namanya.
Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sifat ihsan, nah itu hasilnya disebut dengan hasanah. Saya ulang ya. Kalau kita mengerjakan segala hal dengan sifat ihsan. Sifat ihsan. Ini, ihsan. Maka hasilnya apa yang diraih oleh kita itu disifati oleh Allah langsung, itu hasanah. Contoh, saya mau minum, fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau ibu minum pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, haus tetap hilang. Sepakat? Baik. Tapi kalau kita minum menggunakan sifat ihsan, maka perbuatan minum ini seketika dinilai oleh Allah berubah menjadi hasanah namanya. Jelas sampai sini? Baik. Saya ulangi lagi dengan contoh yang lain. Saya mau berpakaian. Berpakaian orang punya gaya masing-masing. Tapi ketika cara berpakaian ini dilakukan dengan ihsan, maka cara berpakaian kita itu disebut apa? Hasanah namanya. Nah, bagaimana semua perbuatan ini bisa dilakukan dengan ihsan? Maka rumusnya ditemukan dalam hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Agak cepat ya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8, yang meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau ibu ingin agak sedikit pendek, nggak terlampau panjang dan tebal jilidnya, panjang hadisnya, tebal jilidnya, Imam An-Nawawi pernah mengambil 42 hadis inti kehidupan. Jadi selama kita berkehidupan, kalau belajar 42 hadis ini, kehidupannya akan cenderung mendekatkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam bahasa Arab, 40, 41, 42, sekitar 40-an itu disebut dengan arba'in namanya. Maka beliau memberi nama kitab hadisnya dengan Al-Arba'in. Dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis nomor 8 di Sahih Muslim ini diletakkan oleh beliau, disusun di urutan yang kedua. Ya. Di Al-Arba'in nomor hadis yang keberapa? Kedua. Tentang iman, Islam dan ihsan. Nih, dapat ini. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya agak cepat. Satu kali tiba datang seseorang laki-laki. Bajunya itu bersih, putih bersih. Rambutnya tertata rapi. Kemudian kami nggak kenal orang ini dari mana dan tidak nampak pada dirinya bekas-bekas lelah mampir. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau maju dalam ta'limnya Nabi, maju ke saf depan. Kemudian yang paling menarik itu meletakkan lututnya dekat lutut Nabi. Ya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ini memberikan kesan, satu, sebelum sampai ke isi hadisnya, memberikan kesan Nabi sedang mencontohkan malaikat yang sedang menyamar menjadi penuntut ilmu kalau ingin sukses belajarnya. Bukan hanya untuk ibu yang dari majlis ta'lim sekarang. Misal, anaknya ibu ingin sukses di sekolahnya. Yang sedang kuliah di kampus ingin sukses belajarnya. Maka tiru pembuka hadis ini tips bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses dan cepat mendapatkan ilmunya. Satu, ini yang langsung contohkan malaikat yang menyamar, dan itu diminta oleh Nabi untuk ditiru. Karena nanti di akhir hadisnya Nabi mengatakan, hadza Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Ini Jibril yang sedang menyamar, datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tentang pokok-pokok ajaran agama kita. Satu, kalau datang ke majlis ilmu, kata Nabi lewat hadis ini, tiru Jibril alaihi salam saat menyamar, fokus untuk datang. Pertama, kenakan pakaian terbaik supaya nyaman. Jadi kalau sejak saat akan berangkat itu kita sudah menyiapkan diri,
mengenakan pakaian yang rapi. Jadi kerapian itu menunjukkan kesungguhan. Satu. Yang kedua, upayakan gak mampir-mampir sehingga fokusnya itu nanti kepada pelajaran. Kalau ibu berangkat ke sini jam 6 berangkat, tapi agendanya mampir dulu soto sebelah sana, kupat tahu pada larang sebelah sana, kan? Kemudian mampir dekat situ ada mie ayam, ya. Jadi 30% sudah diambil, nyampe sini sudah terlambat, tinggal fokusnya 70%, ya. Oke, kemudian ketika sampai, upayakan sedapat mungkin ambil sab pertama, sedapat mungkin, ya. Kemudian terus ke belakang, terus ke belakang, terus ke belakang. Sehingga apa yang kemudian disampaikan lebih mudah didengar, lebih jelas, lebih baik. Awas nih mahasiswa kadang-kadang datang sudah masuk kampus, duduk paling belakang, sudah nggak pernah nanya, absen titip teman tuh ya. Nah itu bukan tipikal seperti yang diinginkan hadis ini. Kalau ingin sukses, ambil akses yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Kalau nggak terlampau dekat di depan, cari yang dekat mic. Ya, supaya mudah mendapatkan apa yang disampaikan. Lalu setelah itu, ini dia poinnya, beliau kemudian bertanya. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau ingin dapat informasi baru, tanya. Itulah sebabnya kenapa tema hari ini kita tanya jawab, salah satunya ingin mengamalkan hadis yang disampaikan ini. Tapi sebelum ke sana, kita ingin pastikan semua yang bertanya itu berada dalam naungan kasih Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Di antara yang ditanyakan itu ada 4 pertanyaan. Satu di antara 4 ini adalah ihsan. Kenapa kita diminta beriman dan bertakwa? Supaya muncul karakter ihsan. Kenapa bisa menjadi ihsan? Supaya mendapatkan hasanah. Kenapa hasanah penting? Supaya meraih berkah. Kenapa berkah penting? Supaya harapan kita terkabulkan. Semua pekerjaannya sukses, hasilnya membahagiakan. Dan jaminannya bukan cuma di dunia, akan wafatnya juga diberikan kedamaian. Di alam kuburnya diberikan keberkahan. Di akhiratnya dibuka keberkahan. Jadi kalau sudah muncul iman takwa, lahir ihsan, itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Al-ihsanu, ihsan itu an ta'budallaha. Perhatikan cara menerjemahkannya. Izin saya pelankan. An ta'budallaha. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Saya ulang ya. Sebab nanti kalau cuma lihat terjemahan, artinya menjadi begini. Engkau menyembah Allah. Itu tekstual. Sedangkan penjelasan detailnya, ya kalau kita keluarkan kata per kata dan rumus bahasa Arabnya, itu menjadi begini terjemahan tafsirnya. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Dulu satu poinnya. Jadi bukan cuma sholat saja. Makannya jadikan ibadah karena Allah. Berpakaiannya jadikan ibadah karena Allah. Berumah tangganya jadikan ibadah karena Allah. Saya tes sebentar ya. Maaf ya, maaf. Ibu itu merawat, mendidik anak karena sayang, karena Allah. Masa? Ganti ya. Baik. Saya kalau mau minumnya karena Allah, maka saya akan ikuti apa yang Allah inginkan dari kegiatan minum itu. Bukan sekedar minumannya, Bu. Allah suka apa tidak ini? Ya. Ini jenis minumannya disukai Allah atau tidak? Tidak mungkin ada seseorang yang ingin minum karena Allah, tapi dia meminum sesuatu yang tidak disukai Allah. Allah suka bir tidak? Whisky. Dan mustahil ada orang minum bir pakai bismillah kan? Bismillah. Mudah-mudahan dosanya kurang dikit, kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, yang kedua, bukan hanya minumannya benar, ini minuman Allah suka. Minuman yang baik, yang halal. Tapi cara minumnya pun dia ikuti seperti Allah inginkan. Bagaimana cara minum yang baik yang Allah inginkan? Diajarkan oleh Nabi SAW, idza quddimat ta'am, jika hidangan itu ditampilkan, perhatikan kalimatnya, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Satu. Yang paling dekat denganmu. Ini ada di sini misalnya, izin.
Kemudian di sisi lain ada minuman yang agak jauh. Yang diinginkan oleh Allah, contoh lewat Nabi, ambil yang paling dekat dengan tangan kananmu. Ketika ibu meminum seperti ini, diambil yang paling dekat dengan tangan kanan, dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah, itu sudah masuk kategori ihsan. Sebelum diminum, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Itu saat dilakukan semua tahapan itu, maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya. Dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah, disebut dengan hasanah namanya. Nah, hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah. Berkah. Ini dia. Teruskan turunannya. Berkah inilah yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nih, sukses plus bahagia. Ini asalnya. Dan keduanya ini tidak berhenti di dunia. Sepanjang dilakukan dengan sifat ihsan, ditulis dengan hasanah, keluar sifat berkah, mengantarkan pada sukses dan bahagia, dan perjalanannya terus panjang mengiringi sampai ke akhirat. Nih, sampai ke akhirat. Pelan-pelan ya. Ini poinnya. Makanya sering kita katakan di lisan kita, saya pengen cari berkahnya aja. Saya pengen cari berkahnya. Nah, berkah itu bukan harus kita tafsirkan sedikit, tidak. Bisa banyak. Rumus untuk menjadi ihsan itu, rumusnya 2, iman plus takwa. Iman plus takwa sama dengan ihsan. Karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran, tingkatkan takwamu, tingkatkan takwamu. Pernah dengar nggak kalimat itu? Ya, tingkatkan takwamu. Dan kalimat takwa itu seringkali dibuka dengan iman atau disandingkan dengan iman. Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iman dan takwa. Quran surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ada ayatnya? Oke. Sudah? Pelan-pelan. Jadi ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan bukan sekedar jadi bacaan. Kita baca dapat pahala insyaallah. Dapat pahala, dan pahalanya pun disebut hasanah. Tapi kalau kita amalkan isinya, nah amalan itulah yang menjadikan kita mampu meraih keberkahan, sehingga keberkahan ini mengiringi kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan dalam berkehidupan di dunia. Jadi kalau ayat rumah tangga dibawa ke rumah tangga, dipraktekkan dengan sifat ihsan. Suami menjadi suami dengan sifat ihsan. Istri mempraktekkan ayat Quran dengan sifat ihsan, maka kehidupan rumah tangga akan cenderung mendapatkan berkah. Berkah itulah yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan.